Nah, sebelumnya udah belajar imla dan juga sekarang kita akan belajar tentang tahsinul khat. Allahu 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 Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minas samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita pelajari tentang imla. Baik itu dari latar belakangnya, kemudian pengertiannya, jenis-jenis imla, dan juga tujuan, dan yang terakhir adalah apa-apa saja sih huruf-huruf yang bisa menyambung dan bisa disambung. Dan yang kedua adalah apa-apa saja sih huruf apa saja sih yang bisa menyambung tetapi tidak bisa menyambung tetapi dia bisa disambung. Nah, sudah dijelasin semua detailnya sebelumnya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ikhwah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, dan juga bermanfaat untuk pribadi saya. Oke, baik, selanjutnya sebelumnya sudah dikatakan bahwa kita akan belajar setelah imla yaitu tahsinul khat. Nah, oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu apa sih itu tahsinul khat. Jadi dalam bahasa Arab itu disebut dengan tahsin, itu memperbagus atau memperindah. Al-khat yaitu kaligrafi atau tulisan. Nah, oke. Jadi tahsinul khat itu adalah memperindah atau memperbagus tulisan. Nah, tulisan di sini berkaitan dengan tulisan yang agama Islam, yang tentunya itu bisa dari tulisan Arab pastinya ya, yaitu Al-Quran, hadis, makalah Arab, mahfuzat, kitab-kitab yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tahsinul khat lebih ditekankan kepada kaligrafi ya. Kalau sebelumnya itu kaligrafi itu sekarang sudah sangat pesat sekali ya. Kaligrafi sudah mendunia ya. Bahkan yang kita tahu itu ada Profesor Dr. Didin Sirajuddin ya, juga termasuk maestro kaligrafi yang saat ini sudah mendunia. Karya-karya beliau juga bisa dilihat ya, Masya Allah. Beliau juga menjadi salah satu juri nasional juga juri internasional. Nah, kalau di Jawa udah pasti kenal, siapa yang tidak kenal sama beliau ya, Kiai Didin Sirajuddin ya. Dan juga di sini juga di Pontianak, Kalimantan Barat pernah beliau juga datang di sini sebagai juri nasional kaligrafi. Insyaallah. Nah, itu. Jadi menurut bahasa, kaligrafi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu calligraphy. Nah, kalau sebenarnya kaligrafi itu berasal dari bahasa Latin yang bermakna yaitu kalos dan grab. Nah, kalau kalos itu artinya indah, kalau grab itu artinya apa? Tulisan. Jadi maksudnya tulisan yang indah. Nah, kalau dalam ilmu kaligrafi yang simpel aja yang kita ketahui itu misalnya di Al-Qur'an. Nah, kalau di Al-Qur'an itu apalagi Mushaf Utsmani, di situ disebutkan menjadi kaligrafi yang bentuk naskhi. Nah, naskhi itu gampang mudah dibaca ya bagi semua kalangan. Jadi kaligrafi yang pemula ya bagi seseorang atau siswa atau santri pun yang mau belajar Al-Quran ya. Jadi tulisannya itu merupakan tulisan kaligrafi model atau khat naskhi. Nah, gitu. Untuk perkembangan khat ini sudah sangat pesat ya. Bahkan ada event-event atau ajang-ajang MTQ musabaqah tilawatul Quran, baik itu tingkat desa sampai tingkat internasional kaligrafi itu ya. Ada lagi sampai MTQ Kopri juga ada, mahasiswa juga ada, pelajar juga ada, pesantren pun juga ada kaligrafi di sini. Nah, mengapa? Karena untuk mengenalkan bagi kaum muda khususnya bahwa Al-Quran itu bukan hanya satu bentuk tulisannya, bisa dibentuk dengan berbagai macam jenis.
Nah, oke, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi menjelaskan tentang tahsinul khot. Kemudian apa-apa saja sih jenisnya, kemudian bagaimana cara menulisnya dan lain sebagainya. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi tentang tahsinul khot. Nah, untuk melanjutkannya itu sebenarnya tujuan mempelajari tahsinul khot itu enggak jauh beda dengan sebelumnya yang telah dipelajari itu tentang imla. Untuk menjaga kualitas atau isi kandungan tentang Al-Qur'an. Yang lebih utama itu. Nah, kenapa? Karena untuk menjaga kualitas Al-Quran itu, untuk menjaga dari sisi dari lafadznya, maknanya dan tafsirnya, maka kita harus mempelajari ilmu tulisnya itu sendiri. Nah, sebelumnya udah mempelajari imla dan juga sekarang kita akan belajar tentang tahsinul khat. Oke ya. Tahsinul khat. Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan menurut bahasa maupun menurut istilah tentang tahsinul khot itu apa sih? Nah, jadi tahsinul khot itu adalah memperindah tulisan. Yaitu tulisan apa? Tulisan Arab. Tulisan Arab itu apa saja? Bisa saja Al-Quran, hadis, makalah, mahfuzat, kitab-kitab, di pesantren itu bisa saja. Nah, jadi yang kita ketahui khot itu adalah di Al-Quran, Mushaf Utsmani atau lainnya. Nah, itu merupakan dinamakan dengan khot naskhi atau kaligrafi naskhi. Nah, naskhi itu mudah ya, lebih mudah untuk dibaca ya atau ditiru tulisannya. Nah, oke, jadi itu untuk penjelasan sedikit tentang tahsinul khot. Nah, jadi untuk langsung pembagiannya bahwa khot itu ada setidaknya sebenarnya itu banyak ya macam-macam jenis khot atau model khot. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya ada 7 ya. Yang pertama naskhi, yang kedua ME, yang ketiga Farisi, yang keempat Dewani, yang kelima Dewani Jali, yang keenam Sulus, dan yang ketujuh Khufi. Nah, jadi begitu ya. Jadi untuk tingkatan atau jenis-jenis khot itu ada 7 setidaknya. Yang pertama naskhi, rik'i, farisi, dewani, dewani jali, sulus, dan khufi. Nah, ya. Jadi untuk jenis 7 khot ini biasa dilombakan atau dipertandingkan dalam event MTQ. Nah, itu udah pasti tahu semua peserta ya. Biasanya itu dipilih 2 atau 3 dari jenis khot itu yang wajib ditulis di perlombaan itu. Nah, ada juga yang lengkap. Kalau dalam MTQ itu kaligrafi itu disebut dengan musabaqah khatil Quran. Itu pertandingan atau perlombaan menulis Al-Quran. Nah, ada jenis-jenis macam-macam khot ya. Naskhi, rik'i, farisi, dewani, dewani jali, sulus, dan khufi. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa bentuk model naskhi itu seperti di Al-Quran. Yang paling jelas tuh di Al-Quran Mushaf Utsmani ya. Dia modelnya enggak sulit ya. Langsung kita contohkan misalnya. Boleh nanti ikhwafillah bisa dilihat kembali tulisan naskhi yang di Al-Quran atau Mushaf Utsmani. Nah, setidaknya seperti ini. Nah, dia lebih mudah ditulis dan ditiru tulisannya dan juga mudah dibaca, gitu ya. Kemudian yang kedua pembagian atau jenis khot yang kedua rik'i. Jadi rik'i itu seperti ini contohnya. Nah, setidaknya seperti ini tulisan rik'i. Jadi dia lebih miring ke sebelah kiri ya. Nah, jadi tulisannya, jadi miring sebelah kiri. Ini biasa dipakai untuk apa? Mengartikan kitab-kitab di pondok. Nah, kalau santri-santri insya Allah udah paham ya. Kalau dia mengartikan atau dalam bahasa lain itu bahasa santrinya disebut dengan nyasa gitu ya, nyasa kitab. Dia biasanya memakai khot rik'i karena dia lebih mudah untuk tarikannya. Ya, ke atas miring. Nah, seperti inilah contohnya. Nah,
Kemudian lanjut yang ketiga, khot farisi. Khot farisi itu lekukannya itu lebih halus. Kita contohkan seperti ini. Khot farisi, jadi dia lekukannya itu lebih halus, dia memanjang ke bawah. Nah, khot farisi. Nah, kemudian lanjut ke dewani. Nah, contohnya kita langsung ke Bismillah aja ya, satu kata ya. Nah, kira-kira seperti ini, apa, khot dewani bentuknya. Jadi dia lebih bulat ya, bulat. Allahnya seperti ini, Bismillah seperti ini, gitu ya. Lanjut ke dewani jali. Dewani jali. Nah, sebenarnya Dewani sama Dewani Jali ini 11-12 ya tulisnya. Cuma perbedaannya lebih sedikit. Kalau dari segi alifnya dia beda ya seperti ini. Nah, bentuknya seperti inilah gitu ya. Kemudian ada khot sulus. Nah, khot sulus ini biasa eh, sering sekali fenomenal biasa untuk dituliskan atau disimpan di masjid-masjid. Nah, karena dia bentuknya sangat sangat susah biasa dibuatnya dan juga bentuknya itu sangat indah ya, sangat lekukan itu sangat indah. Contohnya misalnya kita Bismillah aja dulu. Nah, setidaknya Bismillah untuk khot sulus itu seperti ini ya. Nah, gitu. Dan kalau misalnya ikhwafillah tahu, misalnya di masjid-masjid di depan-depan pengimaman tuh ada tulisan Allah Muhammad. Nah, itu biasanya dia model khotnya itu berupa khot sulus. Nah, langsung ke terakhir yaitu jenis khotnya adalah khot khufi. Ya, dia bentuknya lebih lurus ya. Dia lebih mudah biasanya. Misalnya contohnya, nah seperti ini. Jadi bentuk hot coffee yang yang diketahui itu dia bentuknya agak lurus, jadi lebih simpel. Biasanya dia lebih memakai penggaris ya, biar lebih indah, lebih lurus gitu. Nah, jadi inilah beberapa contoh hot pembagiannya, jenisnya ada setidaknya ada 7. Yang pertama nasri, nah seperti ini, rik'i, ya, farisi, kemudian dewani, dewani jadi sudus, dan yang terakhir adalah khot atau kaligrafi bentuk khufi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bentuk-bentuk khot di sini biasanya itu dipakai untuk perlombaan bahasa Ibrani dan juga bisa untuk ditulis di masjid-masjid atau musola. Nah, itu banyak sekali ya. Bisa memakai khot sulus, dewan jali, khot farisi dan sebagainya. Tetapi yang diketahui, yang biasa pengalaman, ketika di masjid itu biasanya dia memakai khot sulus. Khufi juga bisa, dewan jali juga bisa. Nah, kalau naskhi itu jarang ya. Naskhi sama rek itu jarang, biasanya dituliskan atau ditempelkan kaligrafi di masjid-masjid. Nah, karena biasanya lebih indahnya itu selain ini, khot naskhi sama rek. Gitu. Oke, jadi bisa dipahami ya, insya Allah ya, pembagian atau jenis-jenis macam-macam khot. Ya, ada 7 setidaknya ya. Oke, baiklah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ya, kita sudah menjelaskan tentang tasniful khot dan juga pembagian-pembagiannya ya, macam-macam jenisnya. Ada setidaknya 7. Nah, jadi untuk mempelajari ini sebenarnya ada di buku-buku panduan, juga ada di internet, sudah banyak sekali ya diterbitkannya. Tinggal kita harus belajar ya, belajar langsung praktek, karena ini bukan menghafal ya, bukan dihafal. Yang dihafal mungkin jenis-jenis khotnya dihafal, tapi juga jenis-jenis khotnya yang tulisan seperti ini harus dipraktekkan, bukan hanya dihafal. Karena ini seni ya, seni itu bukan hanya dihafal tapi langsung praktek. Sering praktek, insya Allah akan bisa menerapkan apa yang kita akan tulis, misalnya kayak gini ya. Insya Allah. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk khilafillah yang oleh Allah dan juga untuk saya pribadi. Dari saya, wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah